Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023 ini, saya akan mengomentari Amin Rais kejang-kejang atas laporan Binsar Panjaitan terkait atas tuduhannya Presiden Joko Widodo penjahat. Luhut Binsar Panjaitan tidak kuat melihat Amin Rais menjelek-jelekkan atau menghina Presiden Joko Widodo dan terakhir menuding Presiden Joko Widodo penjahat. Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Investasi tidak rela melihat Amin Rais seenaknya menghina Presiden Joko Widodo selaku atasan langsung Luhut Binsar Panjaitan. Akibatnya melaporkan Amin Rais ke pihak yang berwajib atas penghinaan Presiden Joko Widodo selaku penjahat. Padahal 78% warga masyarakat Indonesia merasa puas atas kinerja Presiden Joko Widodo dan memuji-muji kinerja Presiden Joko Widodo yang dekat dengan rakyat kecil. Hanya segelintir orang yang menyatakan tidak baik kinerjanya Presiden Joko Widodo. Hanya segelintir orang yang menyatakan tidak baik kinerjanya termasuk Amin Rais yang sering mengajak orang termasuk Din Samsudin mendatangi rumahnya, mengajak Din Samsudin ke Istana Negara untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Amin Rais ini merasa dirinya hebat, ingin mengganti Presiden Joko Widodo sampai ingin menjatuhkannya dari jabatan presidennya. Amin Rais tidak menyadari dirinya sudah tua sebagai gelandang politik yang tidak ada yang mau mendengar suaranya lagi. Ditambah lagi sudah dipecat dari Partai Amanat Nasional atau PAN, padahal Amin Rais termasuk pendirinya. Sepantasnya Amin Rais tidak bermain politik lagi dan istirahat di rumah saja, ngomong cucu. Kalau nanti laporan Luhut Binsar Panjaitan diproses polisi dan Amin Rais ditetapkan sebagai tersangka, barulah Amin Rais kena batunya, akan mendekam dalam penjara. Apalagi yang dihina Presiden Joko Widodo dan yang melaporkan Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Investasi. Diduga kepolisian akan segera menanggapi laporan Luhut Binsar Panjaitan dengan menetapkan Amin Rais sebagai tersangka. Harapan saya, besar kemungkinan laporan Luhut Binsar Panjaitan ditanggapi polisi dengan menetapkan Amin Rais sebagai tersangka untuk berhenti menghina dan menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya. Luhut Binsar Panjaitan tidak kuat melihat Amin Rais menjelek-jelekkan atau menghina Presiden Joko Widodo dan terakhir menuding Presiden Joko Widodo penjahat. Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Investasi tidak rela melihat Amin Rais seenaknya menghina Presiden Joko Widodo selaku atasannya langsung Luhut Binsar Panjaitan. Akibatnya melaporkan Amin Rais ke pihak yang berwajib atas penghinaan Presiden Joko Widodo selaku penjahat. Padahal 76% warga masyarakat Indonesia merasa puas atas kinerja Presiden Joko Widodo dan memuji-muji kinerjanya Presiden Joko Widodo yang dekat dengan rakyat kecil. Hanya segelintir orang yang menyatakan tidak baik kinerjanya termasuk Amin Rais yang sering mengajak orang termasuk Din Samsudin mendatangi rumahnya, mengajak Din Samsudin ke Istana Negara untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Amin Rais ini merasa dirinya hebat, ingin menggantikan Presiden Joko Widodo sampai ingin menjatuhkannya dari jabatan presidennya. Amin Rais tidak menyadari dirinya sudah tua sebagai gelandang politik yang tidak ada yang mau mendengar suaranya lagi. Ditambah lagi sudah dipecat dari Partai Amanat Nasional atau PAN, padahal Amin Rais termasuk pendirinya. Sepantasnya Amin Rais tidak bermain politik lagi dan istirahat di rumah saja,
ngomong cucu. Kalau nanti laporan Binsar Panjaitan diproses, polisi dan Amin Rais ditetapkan sebagai tersangka, barulah Amin Rais kena batunya, akan mendekam dalam penjara. Apalagi yang dihina Presiden Joko Widodo dan yang melaporkan Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Investasi. Diduga kepolisian akan segera menanggapi laporan Luhut Binsar Panjaitan dengan menetapkan Amin Rais sebagai tersangka. Harapan saya besar kemungkinan laporan Luhut Binsar Panjaitan ditanggapi polisi dengan menetapkan Amin Rais sebagai tersangka untuk berhenti menghina dan menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya. Sekian dan terima kasih.